Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, rekan-rekan semuanya. Pada beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu, dimulai dari 26 malam hingga 27, 28 hingga hari malam, kita mengalami kondisi cuaca yang cukup buruk yang menyebabkan puncaknya di tanggal 27 November dengan menyebabkan banjir yang secara menyeluruh cukup di Kota Medan yang menyebabkan akhirnya masyarakat terdampak cukup banyak, dan kami coba mengusahakan pada waktu tersebut di daerah-daerah secara keseluruhan untuk dievakuasi. Untuk jumlah masyarakat yang mengevakuasikan diri yang juga terdampak jumlahnya menurut data kami sekitar 85.000 jiwa ya, dari total 21 kecamatan tersebut yang sampai saat ini kita siapkan di posko-posko pengungsian banjir yang tetap dikontrol oleh rekan-rekan kewilayahan di kecamatan dan juga kelurahan. Di tanggal 27 November tersebut juga kami juga terus mengevakuasikan masyarakat dan juga bersama rekan-rekan Forkopimda, TNI dan Polri pada 27 malam itu hingga dini hari mengevakuasikan di daerah Helvetia di Gaperta Ujung juga yang dampaknya menurut data kami di Helvetia cukup banyak, sekitar 20-an ribu jiwa yang terdampak. Ini kami usahakan evakuasi ya hingga dini hari itu, dan pada hari kemarin sudah mulai surut. Nah, setelah surutnya di daerah Helvetia, di tanggal 28 melihat dari pemantauan kami, itu di daerah Medan Utara yang terdampak cukup luas. Sehingga menyebabkan di daerah Medan Deli, Labuhan, Marelan, dan juga Belawan ini terdampak luas bagian banjirnya. Dan putus dan sinyal komunikasi tidak ada, putusnya sinyal komunikasi di daerah Marelan dan juga Labuhan, dan sebagian di Deli sedikit. Sehingga proses evakuasi maupun pemberian bantuan agak sedikit terkendala, yang tentunya ini juga menyebabkan tim sulit menjangkau kepada masyarakat, dan juga karena tingginya debit air yang ada di Marelan dan juga Labuhan. Maka dari itu kami memanggil untuk melakukan rapat koordinasi dengan PLN dan juga Pertamina, dikarenakan setelah kemarin matinya komunikasi dikarenakan juga listrik yang mati, kami juga memantau adanya penumpukan masyarakat yang mengantri di SPBU dikarenakan ada permasalahan yang dianggap adanya kelangkaan BBM. Maka dari itu kami memanggil rekan-rekan Pertamina dan PLN untuk menjelaskan apa problem yang sedang terjadi. Baru saja kami rapat dan dijelaskan oleh rekan-rekan PLN bahwasanya ada sekitar berapa yang terdampak? Tadinya 5 gardu induk yang tergenang. Ya, 5 gardu induk yang tergenang, yang memang menyebabkan akhirnya listrik padam di beberapa wilayah, terutama di Medan bagian utara. Namun perlahan-lahan berangsur membaik, dan apabila hari ini sudah mulai membaik dan surutnya air, tentu listrik akan mulai perlahan-lahan bisa kembali. Lalu tentang permasalahan BBM, yang memang di tanggal mungkin sebelum dari tanggal 27 pun adanya permasalahan kondisi cuaca angin yang kencang di daerah Belawan, Labuhan, yang menyebabkan kapal yang membawa BBM sulit untuk docking. Namun setelah pun mendocking, ternyata memang masih ada problem-problem yang terjadi untuk melakukan distribusi, karena kan memang kondisi-kondisi banjir yang secara keseluruhan, sehingga mungkin permasalahan BBM ada masalah tersendat. Namun kami, pemerintah Kota Medan, menghimbau
pada masyarakat untuk tidak panik. Untuk tidak panik, dikarenakan menurut penyampaian dari rekan-rekan Pertamina, bahwasanya sejatinya stok BBM itu cukup. Stok BBM-nya cukup. Hanya saja memang masih terkendala dalam penyampaian ke titik-titik SPBU-nya. Ya, sehingga mohon masyarakat tetap bersabar untuk tidak panic buying agar bisa tetap terbagi secara menyeluruh kepada masyarakat. Dan komitmen dari rekan-rekan PLN dan juga Pertamina adalah untuk tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ya, tadi sudah kami saksikan bahwasanya komitmen itu dilaksanakan, diucapkan bahwasanya akan memperbaiki tentang permasalahan listrik dan juga penyaluran BBM agar nantinya masyarakat tetap bisa mendapatkan pelayanan dari rekan-rekan PLN maupun Pertamina. Jadi mungkin ini rekan-rekan semua, ada tadi malam hingga saat ini kami juga memberikan instruksi agar nantinya bagian-bagian wilayah yang masih terdampak banjir untuk kita fokuskan melakukan evakuasi maupun pemberian bantuan logistik. Terutama rekan-rekan kita, saudara kita di Medan bagian utara, Marelan dan Labuhan dan sekitarnya untuk kita berikan bantuan. Hari ini kita laksanakan sekuat mungkin, kita lakukan sesegera mungkin agar masyarakat bisa terbantu. Mungkin itu dulu rekan-rekan. Pak Wali, untuk BBM sendiri ini Pertamina masih SPBU masih kosong untuk BBM. Bagaimana? Sampai kapan ini, Pak? Mungkin rekan Pertamina bisa menjelaskan secara teknis bagaimana. Baik, terima kasih Pak Wali, terima kasih Bang. Jadi kami dari Pertamina berkomitmen penuh untuk melakukan distribusi secara maksimal kepada SPBU. Memang saat ini terkendala banyak, akses jalan masih banyak yang banjir dan lain sebagainya. Kami mengharapkan sesuai dengan arahan Pak Wali tadi, masyarakat agar tidak panik, tidak melakukan rush pembelian, kemudian melakukan pembelian secukupnya saja, sewajarnya saja sesuai kebutuhan, karena kami insya Allah dalam 2-3 hari ke depan supply di SPBU insya Allah aman. Kami berusaha semaksimal mungkin dan juga mohon bantuan dan dukungan dari warga kota Medan khususnya agar situasi kondusif ini bisa segera terwujud di kota Medan. Pak, kan secara nyata kan tadi malam sampai pagi ini kan masih ada panic buying sudah terjadi begitu ya. Dan kalau melihat stok tadi dikatakan aman, posisi kapal sebenarnya kan cuma 2 hari ini terkendala. Nah, pasok cadangan sendiri untuk di Pertamina sebenarnya ada berapa hari, Pak, yang aman untuk masyarakat, dan kira-kira untuk mengatasi apa yang terjadi sekarang butuh estimasi waktu berapa lama supaya semua SPBU sekarang punya BBM termasuk solar, Pak, karena solar sampai hari ini belum ada juga begitu. Untuk saat ini di stok depot kami di terminal kami itu di rata-rata di angka 10-11 hari. Jadi tidak ada kekhawatiran lagi terkait stok di depot kami. Memang untuk SPBU masih menjadi PR bersama. Nah, untuk spreadingnya kami memaksimalkan minimal ada pengiriman terlebih dahulu. Jadi memang untuk kebutuhan memang tidak bisa optimal karena memang kami melihat di lapangan adanya panic buying yang mengakibatkan masyarakat membeli melebihi kebutuhan normalnya. Biasanya 10 liter, saat ini mungkin di angka tank atau melebihi batas normal mereka. Nah, kami berupaya semaksimal mungkin, mudah-mudahan dalam 2-3 hari ke depan situasi aman, stok di SPBU juga dalam situasi yang aman juga. Kami saat ini komunikasi intens dengan pusat juga untuk pemenuhannya dari segi mobil tangki, awak mobil tangki, kemudian akses jalan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan effort kami ini bisa membantu meredam kepanikan yang ada di masyarakat. Jadi intinya mohon masyarakat tidak panik karena stok BBM kami tidak langka. Memang ada terkendala pengiriman, tapi kami jamin tidak ada kelangkaan lagi di depot kami. Artinya sengaja ditahan memang, Pak, ya, untuk kontrol ya, Pak? Bukan ditahan. Bukan ditahan ya? Bukan ditahan. Tapi memang ada terkendala untuk pengirimannya saat ini. Pak, untuk wilayah gempa sendiri, khusus Tapanuli dan
Sidimport itu gimana Pak? Distribusi sekarang? Saat ini distribusinya masih terkendala karena akses jalan tidak bisa dilewati. Mobil tangki kami stop karena akses pertama dari longsor, kemudian juga dari jembatan-jembatan yang tidak bisa dilewati sama sekali. Jadi kami mohon dukungan juga effort dari dinas terkait untuk bisa segera membantu atau membersihkan akses-akses sehingga distribusi BBM kami melalui mobil tangki bisa segera sampai ke SPB. Nah, untuk alat-alat berat sendiri yang diperbantukan untuk mitigasi bencana itu gimana solusinya jadi Pak? Karena mereka kan jauh dari SPBU. Iya betul. Nah, kami sudah koordinasi dengan Dinas PU Pemprov Sumatera Utara. Fokus saat ini pengisian alat berat ada di Tarutung. Kami sudah menyediakan Dexlite untuk kebutuhan alat-alat berat PU Provinsi Sumatera Utara. Itu mulai berjalan dari hari Rabu kemarin. Alhamdulillah masih berjalan sampai saat ini. Kemudian juga kami koordinasi juga intens dengan Lanut Suwondo terkait dukungan kami untuk Dexlite maupun untuk Pertamax di Bandara Sibolga, karena memang info yang kami dapatkan di sana listrik masih belum aktif, jadi sumber listrik masih menggunakan genset yang membutuhkan BBM dari kami. Kami full support untuk kebutuhan BBM di Sibolga. Pak, artinya penegasan di SPBU tidak ada pembatasan pembelian Pak ya? Saat ini tidak ada pembatasan.